Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wan nabiyul mustafa wal rasulul mujtaba salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang mungkin sering kita dengar, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada setiap jiwa kalian itu ada pasangannya. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan di antara kedua pasangan ini mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada itu ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang mau berpikir. Jamaah, pernikahan merupakan bagian penting dalam ibadah. Bahkan disebutkan ibadah terlambat, karena seorang ketika menikah dengan pasangannya, sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan pasangannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk para pemuda yang sudah mampu menikah untuk menikah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, ya ma'asyar syabab, wahai anak-anak muda. Kenapa yang dipanggil anak muda tapi tidak dipanggil para wanita? Karena yang melamar siapa? Anak muda. Karena yang bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga ya laki-laki. Kendati di sana ada juga tanggung jawab dari wanita, akan tapi yang paling besar tanggung jawabnya adalah laki-laki. Ya ma'asyar syabab, wahai anak muda, in istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu ba'ah. Bah ini ditafsirkan oleh sebagian ulama
dengan apa? Hubungan biologis. Ketika seorang pemuda sudah bisa memiliki hasrat kepada lawan jenisnya, bahkan sering terpikirkan olehnya hasrat tersebut, maka hendaknya dia apa? Menikah. Falyatazawwaj. Hendaknya apa? Menikah. Kalau belum mampu, fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi sekali lagi, puasa tidak menggantikan apa? Pernikahan. Tapi sedikit mengurangi tekanan hasrat tersebut. Karena orang yang lapar akan lebih stabil hasratnya dibandingkan orang yang kenyang. Orang yang kenyang akan lebih apa? Mudah terpancing hasratnya, syahwatnya, ketimbang orang yang lapar. Maka ketika seseorang belum mampu untuk menikah, disebabkan ekonomi misalnya, orang tua misalnya, atau hal-hal yang lain, fa'alaihi bis-shaum, hendaknya dia apa? Berpuasa. Itu kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu, hendaknya apa? Dia menikah. Fa'innahu lahu wija. Karena sungguhnya itu benteng, tameng untuk siapa? Pemuda tadi. Ahibati fillah, sebenarnya khitab atau dialog yang Nabi sampaikan ini bukan hanya ditujukan pada anak muda, tetapi juga ditujukan kepada setiap wali, setiap bapak, setiap wali yang memiliki anak laki-laki. Ketika dia mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya dalam hal pernikahan, hendaknya dia bantu anak. Kalau kebiasaan di masyarakat kita, anak mau menikah, yang paling banyak berkorban anak atau orang tua? Anak atau orang tua aja. Orang tua di acara pernikahan. Tapi sebelum nikah, yang ditanya pertama, kalau kamu nikah, nanti makan apa? Betul enggak? Kalau nggak ada pekerjaan, kalau nggak ada yang lain-lain, maka di sini seorang bapak, terutama, dia harus membantu anaknya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi apa? Makan dan minum kepada anaknya. Berkewajiban memberikan apa? Pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk anaknya. Maka untuk menjaga, menyelamatkan kehormatan anaknya, dia wajib membantu anaknya untuk apa? Menikah. Untuk menikah. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika ditanya masalah ini, kata beliau, wajib bagi seorang bapak untuk menjaga kehormatan anaknya, membantu dia untuk menikah. Kalau seandainya istri pertama tidak cukup, anaknya pengen menikah lagi. Kenapa? Setiap orang punya hasrat yang berbeda. Betul enggak? Kita aja kalau makan, mungkin ada yang makan cuma satu centong nasi, selesai. Tapi ada orang yang butuh apa? 2, 3, bahkan full satu piring sesuai kebutuhannya. Itu tidak terlarang selama tidak berlebihan.
Maka seseorang ketika dia tidak terpenuhi hasratnya kecuali dengan dua, orang tuanya tetap wajib apa? Membantu untuk memenuhi hajat. Kalau seandainya tidak cukup dua, dia minta tiga, sampai pun empat jamaah. Maka orang tua wajib membantu anaknya dalam menjaga kehormatannya. Ini penting. Karena praktek di sebagian masyarakat kita yang menjadi anak laki-laki terkadang tersiksa. Dia mau menikah, benteng yang paling pertama yang harus dia tembus adalah orang tuanya. Betul enggak? Kamu udah kerja, udah punya duit, nanti mau dikasih makan apa anak orang? Terus seperti itu. Sehingga ada sebagian anak laki-laki stres. Akhirnya hasrat yang harusnya disalurkan dengan jalan yang halal berujung kemana? Pada yang halal. Karena hasrat ini itu seperti apa? Hasrat berhubungan badan. Itu seperti antum lapar atau haus. Butuh apa? Untuk minum. Antum bisa bayangkan orang yang lapar, sedangkan di depan mata dia ada makanan yang enak, yang halal dimakan. Kendati yang haram dimakan. Dia lapar, tapi dihalang-halangi. Tidak boleh makan ya, ini haram. Tapi enak. Kira-kira dicuri gak kira-kira ini? Dia sudah lapar. Cepat atau lambat, makanan itu pasti dihabiskan sama dia. Walau dengan cara yang haram. Maka itu yang kita temukan di tengah masyarakat kita sekarang ini. Maka ikhwan, akhwat, ketika punya anak, bantu mereka. Tidak ada cerita orang tua lepas tanggung jawab ketika anak sudah dewasa. Tidak ada. Itu kebiasaan orang kufar sana itu. Muslim dah seperti itu. Dia berkewajiban sebagai orang tua untuk menjaga kehormatan anaknya. Sampai pun anaknya menikah, sampai pun sudah berumah tangga, dia masih punya kewajiban apa? Untuk menjaga anaknya. Karena sebagian orang tua keliru ketika anaknya menikah, sudah berumah tangga, lepas tangan. Kata dia sudah punya rumah, dia sudah punya suami atau istri, udah ada anak-anak, saya tidak perlu mencampuri apa? Urusan rumah tangga. Tidak. Orang tua harus tetap apa? Menjaga anak. Dia posisinya tetap sebagai orang tua. Tugasnya memberikan wejangan, memberikan nasihat, meluruskan layaknya orang tua kepada anaknya dan juga kepada menantunya. Nabi SAW ketika dimintai pembantu atau asisten rumah tangga sama siapa? Anaknya Fatimah radhiyallahu taala. Karena Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan capek karena harus mengulek gandum, harus membersihkan rumah, mengurus kebutuhan suaminya, terutama mengulek gandum itu harus butuh apa? Tenaga ekstra. Dia tanya sama sebagian istri dari Rasul kita Muhammad SAW, bapaknya, kalau seandainya ada pembantu, mungkin bisa dikirimkan ke rumah. Apakah Nabi SAW langsung mencari pembantu? Nabi SAW datang ke rumahnya dan mendapati mereka lagi apa? Tidur, berbaring. Dan apa yang Nabi lakukan? Selayaknya orang tua kepada anaknya.
Selainnya apa? Orang tua kepada anaknya tidur di tengah mereka berdua. Apakah itu dikatakan, oh bapak mertua ini mencampuri urusan rumah tangga? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kendati sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga paman Fatimah dari jalur nasab. Tapi Ali radhiyallahu taala anhu semasa kecilnya dipelihara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka membantu urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua. Dia harus menjaga kehormatan anaknya sebelum menikah, sampai pun menikah, sampai pun sudah berumah tangga. Hari ini ahibati fillah, di tengah masyarakat kita fitnah sangat luar biasa, terutama fitnah wanita. Tidak ada media sosial yang kita buka kecuali di sana apa? Ada fitnah wanita. Dan semuanya tidak ada yang jelek. Semuanya apa? Cantik. Ada yang cantik alami, ada yang cantik apa tuh? Imitasi. Dipaksa. Pakai apa? Filter. Subhanallah. Manusia itu suka sekali yang palsu-palsu. Maka hendaknya setiap kita, terutama orang tua, terutama saudara yang sudah paham agama, menjaga keluarganya dari fitnah. Untuk buka TikTok, hampir semua wanita yang di sana semuanya apa? Cantik. Ada di Instagram, ada namanya apa? Selebgram. Allah musta'an. Allah musta'an. Fitnah. Maka kalau ada saudara kita yang belum menikah, bantu dia. Bantu dia. Jangan cuma bantu carikan apa? Carikan perempuannya. Tapi bantu kehidupannya. Kalau antum ada relasi yang bisa memudahkan dia untuk mencari maisha, bantu dia. Bantu. Selamatkan agamanya. Selamatkan akhiratnya. Itu muslim jamaah. Nanti kita akan bacakan insyaallah ta'ala. Selain adab suami kepada istri, istri kepada suami, adab suhbah, adab bergaul secara umum. Adab bergaul secara umum. Yang mana adab bergaul ini hendaknya diperhatikan oleh setiap kita, terutama kepada pasangan. Maka orang yang belum menikah hendaknya dibantu jemaah. Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, pengajar di Masjid Nabawi, satu ketika beliau bertanya di majelisnya, dan itu banyak di media sosial, videonya ada. Beliau bertanya, siapa di antara antum semua yang belum menikah? Angkat tangan. Ternyata yang angkat tangan banyak jemaah. Banyak yang belum menikah. Apa yang dilakukan Syekh? Menangis Syekh. Syekh menangis. Bagaimana bisa seorang pemuda bisa selamat di tengah fitnah yang begitu deras? Subhanallah. Maka hendaknya seorang muslim dia punya rasa empati kepada saudaranya. Bukan hanya ketika terkena musibah, tapi ketika dia belum menikah. Ini musibah terbesar. Hendaknya dibantu. Bahkan Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili
Allah Ta'ala. Kata beliau, kalau seandainya ada orang yang sudah lama tapi gak nikah-nikah, jomblo terus, sambil tersenyum kata dia, faliraji at-tabib, hendaknya orang itu periksa ke dokter. Hendaknya periksa ke dokter. Karena di zaman sekarang penuh fitnah. Hendaknya apa? Menikah. Itu penting. Jemaah yang dirahmati Allah. Setelah seorang muslim menikah, maka di sana ada pasangan hidup yang semula ketika dia bangun tidur mungkin cuma dia sendiri yang tahu dirinya. Dia sendiri yang mungkin tahu kondisi mentalnya, ekonominya. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, ketika dia bangun tidur, yang dia lihat siapa? Pasangannya. Maka di dalam Islam ada adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap pasangan. Agar apa? Kehidupan rumah tangganya menjadi kehidupan rumah tangga yang Islam, yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk ibu-ibu, ini pertama untuk ibu-ibu, nanti kedua untuk bapak-bapak, insya Allah. Ada ibu-ibu di sini? Tidak ada, mungkin ada yang dengar di YouTube. Untuk para wanita, di sana ada adab yang hendaknya diperhatikan sebagai seorang istri, yaitu hendaknya dia mentaati apa yang menjadi perintah suaminya. Itu yang pertama. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perintah itu tidak mengajak kepada maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Maka seorang istri hendaknya dia taat kepada suaminya. Itu yang pertama. Taat dalam hal yang ma'ruf. Ketika diajak sholat, taat. Kendati perkara yang mubah. Contoh, istrinya pengen jumpa sama kawan-kawannya. Suaminya tahu circle-nya itu tidak bagus. Maka boleh suaminya apa? Melarang. Untuk tidak ke sana. Menjaga istrinya. Maka istrinya hendaknya apa? Taat kepada suaminya. Bukan karena suaminya statusnya lebih tinggi daripada istrinya. Bukan. Karena sebagian wanita melihat ketaatan ini karena suaminya punya derajat lebih tinggi dibandingkan istri. Mungkin yang kerja suami dari keluarga yang kaya, istri hanya tinggal di rumah, tidak punya harta misalnya. Maka yang dipikirkan di kepala dia apa? Bagaimana caranya saya bisa menandingi kekuasaan suami saya supaya tidak dikontrol. Akhirnya apa? Kerja dia. Ketika dia punya duit, kata dia, kamu punya kuasa, saya juga punya kuasa. Maka jangan heran sebagian wanita berani sama suaminya ketika dia merasa memiliki apa?
kekuasaan. Salah dia dalam memahami taat kepada suami. Yang mana sebenarnya ketika seorang istri taat kepada suami, bukan karena sosok suaminya, tapi apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia taat kepada suami, itu disebabkan apa? Allah yang menginginkan, bukan sosok suaminya. Ada apa suami yang Anda hanya dapatkan ketika dia sudah dewasa? Artinya pertemuan ini terjadi ketika sudah dewasa. Sedangkan dari masa kecil suami Anda tidak ada hubungan dengan Anda. Maka ketaatan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suami merintahkan sesuatu dan istri paham bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat, dan ketika dia taat bukan karena tunduk kepada suami sebagai makhluk, tapi dia tunduk kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan pembahasan cinta, jemaah. Cinta itu sesuatu yang lebih tambahan. Kalau dia nurut, ditambah karena cinta, maka indah rumah tangga itu. Kendati dia saat itu tidak cinta kepada suaminya, mungkin terjadi apa? Cekcok, terjadi benturan dalam rumah tangga, tidak sepaham misalnya. Selama statusnya masih istri, dia wajib apa? Contoh, istrinya sudah di kamar, suaminya bilang, ayo duduk sini, ini perintah. Maka seorang istri harusnya apa? Datang duduk. Kendati hatinya tidak menerima. Karena yang memerintahkan ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bacakan hadis, insyaallah. Kemudian di antara adab seorang istri kepada suaminya, tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suami, kecuali atas izinnya. Baik, suami tidak suka istri pakai pakaian tertentu misalnya, maka hendaknya dia taat. Baik, suami tidak suka dengan masakan tertentu misalnya, tapi istri pengen masak, maka tidak boleh dilakukan hal tersebut kecuali atas izin suami. Contoh misal, suami tidak suka pete karena baunya, istri suka pete, jelas? Maka tidak boleh istri ketika dia bersama suaminya memakan pete kecuali atas izin suami. Sampai pun ketika dia di rumah orang tuanya, kalau seandainya ketika dia makan itu aromanya bisa terbawa sampai ke rumah, ketika dia pulang, maka dia harus apa? Izin ke suami. Artinya seorang istri hendaknya melakukan sesuatu tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya. Kemudian seorang istri hendaknya berhias. Hendaknya apa? Berhias dengan hiasan yang disukai oleh suami. Itu di antara adab. Taib, memakai parfum yang wanginya disukai oleh suami. Makanya ibu-ibu kalau beli parfum, tanya dulu ke suami, suka nggak? Suka, bismillah. Pakainya di mana? Di rumah. Tapi kalau ibu-ibu, sebagian orang, bukan ibu-ibu, mungkin yang dengar ini, ibu-ibu yang lain, kadang dia pakai parfum,
yang paling dia senangi, kapan dia pakai? Ke kondangan. Ketemu siapa? Teman-teman sejawatnya. Oh, Masya Allah, ini parfum apa? Enak sekali baunya. Padahal suaminya mungkin menyengat. Pusing saya dengan ciumnya. Maka yang dia perhatikan pertama siapa? Selera suami. Begitu pula pakai make up, bersolek boleh jemaah. Wanita bersolek itu memang tabiat. Tapi bersolek untuk siapa? Suaminya. Nggak keren Ustaz. Masa cuma bersolek di rumah, kemudian ditunjukin ke suami, kemudian selesai. Itulah indah. Keindahan yang sesungguhnya. Ketika keindahan itu hanya dinikmati oleh siapa? Orang yang halal. Suami. Makanya suami ketika ingin istrinya cantik, perlu apa? Modal dia. Jangan antum tuntut istri antum, kamu ini. Nah sama kamu, sama istri akhi itu. Itu anda lihat kayaknya, Masya Allah tuh. Jangan ya. Antum kasih apa? Modal. Bawa ke bengkel, ke salon. Dipermak dia. Jadi cantik. Buat itu. Nah, jangan dia sudah capek di dapur, capek ngurus anak, kamu itu gak pernah cantik. Subhanallah. Hancur hatinya. Maka perlu seorang istri itu bersolek. Anda pernah dapat cerita. Ada orang tua yang kaya. Ketika ada perempuan yang menikah dengan laki-laki yang kurang mampu, dia tahu anaknya pasti susah untuk mendapatkan minimal skincare. Minimal skincare. Maka orang tua yang baik, sebagaimana yang kita singgung di awal, dia tetap memperhatikan apa? Anaknya. Kendati anaknya sudah menikah. Maka diam-diam dia kasih apa? Fulus ke anak wanitanya, buat kamu beli skincare. Supaya apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga anaknya. Jelas? Bukan dia datang ke anaknya, gimana suami kamu itu? Jelas? Dulu ketika sebelum menikah kamu di rumah cantik sekali. Sekarang ya Allah, naudzubillah min dzalik. Orang tua seperti itu ingin menjaga kehormatan anaknya. Maka orang tua ini penting, ikhwan. Penting. Dan menantu jangan sok tersinggung, itu mertuamu, orang tuamu. Kecuali yang kasih duit itu siapa? Orang lain. Baru antum, oh kenapa ini? Tapi yang memberi itu mertuamu, maka dialah orang tuamu. Statusnya dalam hal muamalah seperti orang tuamu, walaupun secara bakti tetap berbeda. Bakti kepada orang tua itu wajib, dan berbeda dengan berbakti kepada atau berbuat baik kepada mertua. Perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah, berbaktinya kepada siapa? Orang tua kandung. Adapun mertua, kita berbuat baik. Kebaktian tidak bisa disamakan dengan berbuat baik biasa. Jelas kira-kira? Tapi dalam hal muamalah, sebagai pasangan suami istri, maka posisikan mertua Anda sebagai orang tua Anda. Ketika dia memberikan sesuatu, maka pahamilah bahwasanya pemberian itu dari orang tua kepada anaknya. Alhamdulillah. Harusnya disyukuri, bukan apa orang tua kamu itu. Kita sudah menikah kok, masih
campuri urusan rumah tangga kita, dikasih-kasih. Emang kamu gak cukup? Terus seperti itu. Jelas kira-kira? Karena ada sebagian orang tua yang saking sayangnya sama anaknya, kebiasaan sebelum menikah, dia belikan misalkan baju tidur yang disenangi oleh anak perempuannya. Sampai sudah menikah pun, itu menjadi hadiah terindah buat anaknya menurut dia. Maka seorang suami gak perlu apa? Baperan. Baperan sama mertua sendirilah. Taib. Nah, maka seorang istri hendaknya berhias dengan hiasan yang disukai oleh suaminya. Kemudian ketika dia memanggil suaminya, hendaknya dia memanggil dengan panggilan yang disukai oleh suaminya. Suaminya suka dipanggil abang misalnya. Panggil siapa? Abang. Atau suka dipanggil dengan panggilan-panggilan yang disukai, maka panggillah seperti itu. Nah, kemudian hendaknya seorang istri menampakkan hormatnya dia kepada suaminya di hadapan manusia. Di hadapan apa? Manusia. Ketika dia di tengah keluarganya, maka dia perlu menjaga kehormatan suaminya. Tidak dia ceritakan kejelekan suaminya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabiat. Antum ingat kisah Khawlah bintu Tha'labah yang ketika cekcok dengan suaminya mengatakan kepada dia, engkau seperti punggung ibuku. Jelas? Khawlah pintar. Dia paham bahwa ucapan itu bahasa kiasan yang mengarah kepada cerai, talak. Karena sebagaimana seorang ibu tidak boleh digauli, maka ketika seorang suami mengatakan engkau sama seperti ibuku, seakan-akan engkau tidak boleh aku atau tidak boleh digauli sebagai seorang istri. Khawlah pintar, dia paham bahwasanya ini mengarah kepada talak. Datang dia kepada Rasulullah SAW. Sebelum dia ceritakan masalahnya, dia sebut semua kebaikan suaminya di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku ini orang yang baik, pernah berperang bersama engkau, disebutkan semua kebaikan. Baru setelah itu disampaikan permasalahan. Tapi kalau kita coba lihat di media sosial, yang lagi ramai perselingkuhan itu, jelas nggak ada baiknya suaminya itu. Semua apa? Buruk. Maka adab seorang istri, kendati dia tidak ridho sama suaminya, posisinya dia wajib apa? Menjaga kehormatan suaminya di hadapan manusia. Kemudian tidak boleh seorang istri mengambil kepemimpinan suami. Tidak boleh. Sedominan-dominan seorang wanita, dia harus tetap menjadi istri, menjadi makmum. Karena ada sebagian karakter manusia, ada yang dominan. Sebagian wanita kadang di rumah itu sangat mendominasi. Maka saking dominannya, semua uang suami itu dirampok. Saya sampaikan itu dirampok, Jom. Dan ini sebagian suami tidak paham agama juga, dengan sukarela memberikan semua gajinya, semuanya.
semua rekening dia. Maka ini tidak benar ya ikhwan. Istri punya hak pada harta suami sebagian sesuai kebutuhan dia. Maka berikan sesuai kebutuhan dia. Tidak semuanya diberikan. Karena suami itu pemimpin jamaah. Bagaimana bisa seorang suami punya wibawa di hadapan istrinya? Kalau mau isi bensin saja, kasih duit dulu. Bensin habis. Itu istrinya gampang aja cekek. Suaminya, kalau suaminya macam-macam, tidur di luar. Apa itu? Dikunci pintu. Tidak begitu muamalah dalam Islam. Ketika suaminya dilihat kurang romantis, gak dikasih uang bensin. Tidak seperti itu ikhwan. Anda sampaikan kepada antum semua. Jangan kasih semua duit antum kepada istri. Dan ini istri harus tahu. Anda tidak punya hak untuk mengambil semua harta suami Anda. Tidak ada cerita harta suami, harta istri. Enggak ada itu. Harta suami sebagiannya hak istri. Iya. Jelas? Tidak semuanya. Karena suami punya hajat ikhwan. Yang terkadang dia tidak ingin istrinya tahu. Antum melihat Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya orang yang bersedekah. Rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha. Orang bersedekah, dia menyembunyikan apa? Sedekah. Sampai kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya, saking tersembunyinya, orang terdekatnya tidak tahu. Sekarang, suami mau bersedekah, uangnya semua diborgol sama istrinya. Kira-kira gimana dia bisa mengamalkan di situ? Susah. Seandainya dipegang semua sama istri, kalau dia mau ngasih kerabatnya, mau ngasih adiknya, ibunya, bapaknya, apa harus minta izin dulu sama bendahara? Di ACC dulu, baru keluar dananya. La ilaha illallah. Rumit sekali itu. Maka tidak boleh seorang istri mengambil apa? Kepemimpinan suami, terutama dalam masalah harta ini. Karena sebagian istri-istri salah paham. Sering dicekokin di media-media sosial, harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri. Katanya gitu kan? Betul. Sebagian harta suami ada hak istri di sini. Tapi bukan semuanya. Ini perlu antum ajarkan di rumah-rumah. Yang megang kendali itu siapa? Siapa jamaah? Suami. Nah, kemudian semua tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Sahih riwayat Nasa'i. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Ayun nisa'i khair. Siapakah wanita yang terbaik? Ketika ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayun nisa'i khairun. Siapakah wanita-wanita yang terbaik? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tasurruhu idha nadhar. Engkau senang ketika engkau melihat dia. Wa tuti'uhu idha amar. Dia mentaati engkau ketika engkau memerintahkan kepadanya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Tidak menyelisihi suaminya pada dirinya sendiri. Artinya dia tidak menyelisihi keinginan suaminya pada dirinya, tidak bersolek dengan riasan yang tidak disukai oleh suaminya, atau wa malaha bima yakrah, atau pada hartanya, harta si istri yang bisa
mendatangkan kemurkaan suami. Artinya istri tidak menggunakan harta dia pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Tidak boleh dia mengatakan, duit-duit saya, terserah saya mau beli apa, ini bukan duit kamu, ndak. Ketika berumah tangga, seorang istri harus tahu bahwa apapun yang dia lakukan sampai pada hartanya, dia harus membelanjakan apa-apa yang kira-kira tidak mendatangkan murka suami. Nah, kemudian ahibati fillah, di sana ada juga adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap lelaki. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para lelaki hendaknya bergaul dengan istri-istri mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, yaitu lembut dengan mereka. Lembut dengan mereka, itu dengan para istri. Kemudian seorang laki-laki harus memahami tabiat wanita. Harus memahami apa? Tabiat wanita. Karena hidup dengan wanita, istri ini bukan sehari dua hari. Sebelum dia menikah, maka dia harus belajar bagaimana tabiat wanita. Bagaimana tabiat wanita. Sama kayak kita berteman. Kalau ingin pertemanan kita langgeng, kita harus tahu bagaimana tabiat dia. Dia sukanya apa, tidak sukanya apa, moodnya gimana, kalau lagi marah gimana, lagi sedih gimana, kita harus tahu. Apalagi istri kita, orang yang akan senantiasa bersama kita, mungkin sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia akan melahirkan keturunan-keturunan kita, orang-orang yang akan mendoakan kita kelak. Maka kita perlu tahu bagaimana tabiat dia. Baik itu sebagai wanita dan baik itu sebagai sosok istri kita. Karena setiap wanita tidak mungkin sama. Jelas, ada yang nggak baperan, ada yang baper sekali. Ada yang penakut, ada yang tidak takut apa-apa, dia biasa saja. Maka harus tahu, seorang suami harus tahu tabiat istrinya. Kemudian seorang suami harus paham kebutuhan istrinya. Bukan kebutuhan yang dimaksud ini berkaitan dengan harta, enggak. Kebutuhan jiwa. Istrinya ini kalau ingin moodnya bagus, dia pengen apa? Jelas? Itu perlu diperhatikan. Jangan egois. Ya, perlu tahu. Seorang suami perlu tahu, istri saya, dia sukanya makan apa, supaya moodnya bagus. Kalau dia lagi masa-masa tidak stabil, perempuan masa tidak stabil itu pada 3 kondisi. Ketika dia haid, orang biasa sebut dengan apa? PMS. Ketika di awal kehamilan, ketika nifas, itu emosinya tidak stabil. Maka seorang laki-laki, seorang suami harus paham ini. Ketika dia lagi tidak stabil, apa yang harus dia lakukan supaya istrinya nyaman? Maka terkadang sebagian suami dia pengen semuanya flat, baik itu kondisi biasa maupun kondisi yang istimewa tadi diperlakukan sama. Tidak bisa, ikhwan. Harus peka suami itu. Makanya ada sebagian kondisi wanita setelah melahirkan terkadang mengalami apa? Baby blues. Stres yang menyebabkan dia sendiri tidak suka dengan bayi yang dia lahirkan.
Kenapa? Di antara sebabnya itu suaminya nggak paham. Karena dalam kondisi itu istri sedang apa? Sedang tidak stabil emosinya. Karena saking sakitnya dia melahirkan, butuh dia apa? Disupport, dilindungi, diayomi, disayangi, dilayani. Akan tetapi sebagian suami ketika istrinya melahirkan, banyak komentar. Baik itu dari suami atau dari keluarga. Maka suami harus berada di samping dia, menguatkan dia, seterusnya seperti itu. Harus paham. Nah, itu diantara adab. Kemudian, diantara adab kepada istri, yaitu memanggil namanya dengan panggilan yang dia sukai. Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan panggilan yang indah. Ya Humairah. Apa itu Humairah? Yang merah pipinya. Suatu waktu Nabi SAW memanggil Aisyah, ya Aisyah. Itu panggilan lembut dari Rasulullah SAW kepada istrinya. Ya, maka seorang suami jangan pernah bosan manggil istri dengan panggilan kesayangan. Siapa yang nikahnya sudah lebih dari 20 tahun? Ada? Bapak? Subhanallah, alhamdulillah. Masih Pak, panggil istri dengan panggilan kesayangan. Alhamdulillah. Nah, Beri, masih. Namanya sih. Panggil apa Beri? Namanya saya. Nah, tapi terkadang ya kawan. Terkadang ketika pernikahan sudah lama, bapak-bapak itu malu. Kalau mau panggil sayang itu pas dekat dulu, sayang. Ada maunya kalau panggil saya. Kalau pengen nikah lagi katanya. Baik. Maka seorang suami hendaknya tidak malu siapa ketika dia memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Kendati umurnya sudah tidak muda lagi. Nabi SAW menikah dengan Aisyah, umurnya berapa? 50-an. Anda bisa bayangkan, bapak-bapak umur 50 panggil sayang kepada istrinya. Coba. Kalau kita malu, maka enggak. Antum ketika ketemu istri antum di luar, kendati udah tua, panggilnya apa? Sayang. Tidak ada masalah. Orang berbuat maksiat, berbangga dengan maksiat, antum sedang menjalin hubungan yang baik, ibadah, masa malu? Maka contohnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata Pak Eri, panggil sayang kalau ada maunya. Wallahu musta'an. Nah, kemudian di antara adab seorang suami kepada istri, bukan hanya lemah lembut dalam perbuatan, akan tapi juga lemah lembut dalam ucapan. Ini idealnya demikian jemaah. Kalau kita dapati diri kita belum seperti itu, maka bertekadlah dari sekarang untuk demikian. Baik anak yang berbicara ataupun kita semua. Hendaknya berbicara dengan istri dengan ucapan yang apa? Lembut. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau memberikan satu kaidah yang luar biasa. Kata dia, orang itu sangat mudah berakhlak baik, berlemah lembut, tutur kata yang indah kepada siapa? Kawannya, orang di luar rumah. Ketika datang, Masya Allah, apa kabar? Gimana? Sehat? Gimana keluarga? Taib. Tapi kalau sama istrinya,
Assalamualaikum. Buka. Kok nggak ada ini? Ini nggak ada. Ngangkat suara dan seterusnya. Kata Syekh, orang yang berbuat baik kepada keluarganya, bisa berakhlak mulia kepada keluarganya, maka pasti dia akan berakhlak baik kepada orang di luar rumah. Jadi kalau antum ingin punya akhlak yang mulia di luar rumah, maka hendaknya antum berakhlak mulia di mana? Di dalam rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka jangan heran Nabi SAW ketika di luar rumah menjadi orang yang terbaik. Karena ketika ditanya di dalam rumah, Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam rumah, apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kana khuluqul Quran, akhlak dia dalam rumah itu isi Al-Quran. Semua kebaikan akhlak dalam Al-Quran itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diantaranya bertutur kata yang lembut kepada istri jemaah. Kemudian diantara adab yang lain, dan ini mungkin yang terakhir, mendengarkan ceritanya dengan seksama. Walaupun yang diceritakan itu 200 halaman. Maka seorang suami harus menjadi pendengar yang baik. Karena wanita katanya tabiatnya itu aja banyak bicara. Maka suami harus menjadi pendengar yang baik. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Aisyah menceritakan tentang kisah keluarga Abu Zara sama istrinya Ummu Zara. Itu hadisnya panjang banget. Nabi SAW dengerin gini. Oh Masya Allah ya. Padahal Nabi udah tahu. Nabi udah tahu ceritanya. Karena dikabarkan sama Jibril alaihissalam. Tapi Nabi SAW mendengar dengan seksama. Kalau kita capek. Cerita apa? Sudah saya dengar itu. Sudah saya tahu. Cukup nanti kita lanjut lagi. Saya tidur dulu. Nabi SAW mendengarkan cerita istrinya dengan seksama. Maka ini diantara muamalah yang indah yang jauh. Dan diantara adab yang lainnya, ya sebelum kita tutup, saling memberi hadiah. Saling memberi apa? Hadiah, mengucapkan salam, ya, dan juga bersyukur, berterima kasih. Itu diantara adab yang perlu dia perhatikan oleh seorang suami kepada pasangannya. Ya, dia harus punya hadiah-hadiah kecil yang dia berikan. Kalau ada harta, berikan hadiah. Kalau dibuatkan teh, kopi, makanan, maka sebenarnya seorang suami yang memberikan apa? Rasa syukur. Ucapkan apa? Syukran. Terima kasih. Ada bapak-bapak yang mengucapkan terima kasih sama istrinya? Alhamdulillah. Nah, ucapkan apa? Jazakillah khairan. Masya Allah, kau baik sekali. Masya Allah, saya sangat bahagia. Sampaikan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Dan berikan salam. Ketemu, salam. Antum masuk kamar, keluar kamar ketemu lagi dengan istri, sebelum bicara salam. Assalamualaikum. Karena itu yang disebutkan Nabi SAW. Ketika berpisah, kendati hanya dipisahkan oleh pohon. Kemudian bertemu kembali, salam. Memberikan apa? Salam. Itu dia disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian adabnya. Karena memberikan hadiah, salam, mensyukuri perbuatan yang dia lakukan, ini diantara sebab untuk mempererat apa? Cinta. Nabi SAW mengatakan, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah, maka kalian saling akan mencintai. Nabi SAW juga mengatakan, maukah kalian saya ajarkan
satu kata, kalau kalian amalkan, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Itu kunci. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya kalian bergaul dengan wanita dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk kalian yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i 'ala. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta. Kalau kau paksa luruskan dia, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan dia begitu saja, dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup sabdanya dengan nasihat, pergaulah wanita dengan cara yang baik. Apa kuncinya kira-kira? Apa faedah dari sabda ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, kalau kau mau bermuamalah dengan istrimu dengan cara yang baik, kalau engkau ingin bermuamalah dengan istrimu dan ingin hidup kalian menjadi hidupan yang indah, maka sabarlah dengan apa? Semua yang ada pada diri. Sabarlah dengan semua yang ada pada diri. Kalau dia bengkok, sabar. Kemudian nanti diingatkan lagi. Dia bengkok lagi, sabar. Kemudian diingatkan lagi, terus seperti itu. Karena kalau antum paksakan, kemarin sudah diingatkan, lupa lagi, kasarta, kau patahkan dia. Tapi kalau kau tidak nasihatin, dia tetap bengkok. Maka yang harus dilakukan apa? Maklumi, nasihatin. Jatuh lagi maklumi, nasihatin. Terus seperti itu. Kalau seandainya dia lakukan 100 kesalahan yang sama, antum harus memberikan maklum itu sebanyak 100 kali juga. Tapi terus dinasihatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga keluarga kaum muslimin dari fitnah dan menjadikan keluarga kita dan semua keluarga kaum muslimin keluarga yang penuh dengan keberkahan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Afwan, suara anak kurang jelas, jadi mungkin penyampaiannya kurang baik dalam beberapa hal. Anda mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.